Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPA dengan materi hukum Paskal. Hukum Paskal. Hukum Paskal. Jadi karena sebelumnya kamu sudah belajar tentang hukum bejana berhubungan, maka kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi hukum Paskal. Jadi kenapa dikasih nama hukum Paskal? Soalnya orang yang pertama kali melakukan percobaan pada zat cair dalam ruang tertutup itu, terus diberikan tekanan itu Paskal. Jadi makanya hukumnya disebut dengan hukum Paskal. Nah, dari percobaan tersebut katanya dilakukan percobaan itu melakukan tekanan yang diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Jadi kalau hukum Paskal itu biasanya sekarang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya contoh kayak pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, atau alat pengangkat mobil. Jadi rata-rata alat-alat seperti itu dia menerapkan hukum Paskal. Jadi dengan tenaga yang kecil bisa mengangkat benda yang besar. Jadi untuk hukum Paskal biasanya digambarkan dengan seperti ini. Jadi nanti ada di sini ada penampangnya. Ini penampang yang kecil. Terus nanti dikasih tekanan. Tekanan itu nanti bisa mengangkat penampang yang lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi biasanya nanti dikasih tekanan sebesar FA pada penampang yang lebih kecil. Nanti tekanannya itu akan disebarkan ke segala arah. Nih V1-nya. Ini kan zat cairnya nih. Jadi tekanan itu akan menekan zat cair. Ini namanya zat cair. Air di dalam. Jadi zat cair dialirkan dalam ruangan tertutup terus dikasih tekanan. Tekanannya akan menekan ke segala arah. Terus tekanan itu akan sebanding. Jadi kalau di sini walaupun di sini kecil tekanannya, nanti masuk ke ini tempat yang satunya tekanan jadi lebih besar. Dia ada P2, ini tekanan P3. Jadi nanti ini luas penampangnya kan lebih besar nih. Jadi nanti ini A2, ini A1. Nah, gitu. Jadi nanti di sini tekanan yang diterima, gaya yang diterima juga lebih besar tuh. Nah, jadi biasanya kita bisa nih menentukan berapa nih tekanan yang harus diperlukan oleh ketika ingin mengangkat mobil gitu. Jadi soalnya hukum Paskal ini biasanya diterapkan pada alat-alat yang sistem kerjanya menggunakan hukum Paskal, yaitu kayak dongkrak hidrolik, terus pompa hidrolik, atau alat pengangkat mobil. Nah, karena ini hukum Paskal sistem kerjanya seperti ini, jadi gimana cara ngitungnya, Bu? Jadi karena ini hukum Paskal, ada F kan, kamu lihat rumusnya, ada gaya tekanan. Jadi dia kembali ke tekanan pada zat padat. Jadi dia menggunakan rumusnya tekanan. Jadi ini kan 1, ini 2 ya. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Gimana waktu kamu belajar pertama kali itu, waktu pas ibu ajarin cara ngitung tekanan itu rumusnya adalah F dibagi A, gitu kan ya. Kebetulan karena ini tekanan 1, supaya ngebedain antara ini dengan ini ibu kasih tekanan 1, jadi nanti ini F1, ini A1. Terus karena ini tekanan di tempat yang kedua, maka nanti jadinya F2 dibagi A2. Jadi rumusnya nanti bisa ini. Nih, F1 per A1 dibagi F2 per A2. Dimana keterangannya nanti ya sama sih kayak sebelumnya, P1 atau P2 itu adalah
tekanan antara tekanan 1 atau tekanan 2, dimana tekanan nanti satuannya kilogram per meter kubik atau juga boleh satuannya pakai PA, Pascal. Terus kalau gaya sama kayak waktu kamu belajar pertama kali, F itu kan gaya tuh, F1 atau F2, berarti artinya gaya pada tempat yang pertama dan gaya pada tempat yang kedua atau zat yang kedua, maka di mana-mana gaya satuannya Newton. Terus atau apa nih yang ini nih? Luas penampang, berarti A1 atau A2. Jadi luas penampang atau luas permukaan. Ibu kebiasaan sih pakai luas penampang. Soalnya kan penampang benda. Jadi bisa pakai luas permukaan atau pakai luas penampang. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya dengan kata luas penampang gitu. Luas permukaan atau luas penampang. Nah, luas penampang. Satuannya apa luas penampang? Meter persegi. Ya. Nah, tuh jadi kalau kita menghitung soal dengan konsep hukum Pascal, maka nanti kamu akan menggunakan rumus ini. Tekanan pertama sama dengan tekanan kedua, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Tentu masih bingung karena belum dicobakan dalam latihan soal. Oke. Baik, kita coba untuk latihan soal seperti penjelasan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang hukum Pascal. Nah, contoh realnya kamu akan lebih paham jika kamu menyelesaikan sebuah permasalahan atau soal. Nih, contoh yang pertama bisa dibaca. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban sebesar 15.000 Newton. Jika luas penampang besar 500 cm3 dan gaya tekan pada penampang kecilnya adalah sebesar 300 Newton, tentukan luas penampang kecil dongkrak tersebut. Nah, jadi kan itu sudah sebutkan nih katanya ada penampang besar, ada penampang kecil. Tapi sesuai yang gambar yang tadi dijelaskan, kalau penampang yang kecil kan nanti F1, luas penampangnya A1. Terus kalau yang penampang besar nanti F2 dan luas permukaannya juga A2. Jadi dari soal itu kita tulis dulu diketahuinya ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban sebesar 15.000 Newton. Jika luas penampang besarnya 500 cm3, ya bebannya 500 Newton katanya. Oke, berarti ini beban. Berarti ini F2, ini bebannya 15.000 Newton. 15.000 N. Luas penampangnya 500 cm3. Luas penampang besar berarti yang mana? A2 500 cm3. Terus apa lagi? Dan gaya tekan. Nah, bedanya adalah kalau misalnya di F1 itu dia nanti kan gaya tekan. Kalau F2 itu nanti gaya angkat. Jadi karena F1 memberikan daya angkat pada F2. F1 itu nanti gaya tekan pada yang penampang kecil. F1-nya 300 Newton. Tentukan luas penampang kecil. Luas penampang kan A atau luas permukaan. Berarti yang ditanya adalah A1. A1-nya berapa katanya. Nah, kebetulan tadi kan Ibu pada bilang tuh F1 per A1, F2 per A2. Kalau nggak salah rumus satuannya dari ini, apa namanya, satuannya dari luas permukaan itu kan
meter. Kebetulan soalnya sentimeter. Oh, maaf ini berat sedikit, ini bukan 3 tapi 2 ya. Karena di sini di soal dia dalam sentimeter, maka tugas kamu harus kamu ubah dulu ya, anak-anak. Diubah jadi apa? Jadi meter. Ubahnya ke meter piye? Kalau satu tingkat naik berarti dibagi 100. 2 tingkat jadi 10.000 gitu ya. Jadi karena dari sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat, berarti nanti dia 500 itu dibagi 10.000. Jadi nanti hasilnya kalau 500 dibagi 10.000 berarti bisa ditulis seperti ini, 500 per 10.000. Ini coret gitu kan ya. Maka nanti ini sama dengan 5 bagi 100 berarti berapa? 0,05 gitu kan, meter persegi. Kita coba kita hitung. Jawab. Nah, karena yang ditanya A1, gunakan rumus tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya kan udah ada tuh, 300. A1-nya berapa? Ditanya. Terus F2-nya 15.000. Dibagi luas penampangnya 0,05. Berarti A1-nya gimana Bu caranya? A1-nya berarti kali silang. Ini kali silang. Berarti 300 dikali 0,05 dibagi 15.000. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Ada nggak? Yang mana? Ini dengan ini bisa ya. Terus 3 bagi 15 berapa? Ini 1, ini harus bagi 3, 5. Berarti berapa? 1 per 50 dikali 0,05. Nah, jadi berapa nih? 0,05 dibagi 50. Atau 5 per 100 dikali 1 per 50. 1 per 50. Jadi 5 per 5.000. Coret berarti dapatnya 0,0001. Nah, gitu caranya. Itu untuk soal yang pertama. Satunya jangan lupa, meter persegi. Kalau jadiin senti berapa Bu? Ya bisa aja nanti kalau dijadiin senti, dari meter ke sentimeter kali 10.000. Berarti 0,01 itu kalikan 10.000 dapatnya 10 cm. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua. Sebuah mobil akan diangkat menggunakan dongkrak hidrolik. Ini dongkraknya, ini F1, ini F2. Jadi katanya F1-nya nggak diketahuin tuh, nggak tahu gayanya berapa. Luas permukaan A1-nya 0,15 meter. Terus luas permukaan A2-nya 0,30 meter. Sehingga dia bisa mengangkat beban sebanyak 200 Newton. Pertanyaannya adalah besar gaya F1 yang harus diberikan adalah. Nah, jadi sama ya, kurang lebih kayak tadi nih. Kurang lebih kayak nomor 1 tadi. Berarti kamu tulis dulu apanya? Diketahuinya ya. Diketahui A1-nya 0,15 meter. Terus A2-nya 0,30 meter. F2-nya 200 Newton. Apa yang ditanya? Nih, apa nih? F1. Oke, kita coba jawab ya.
Jawab. Rumusnya tadi sama. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya kan nggak ada, buat tulis tetap F1. A1-nya berapa? 0,15. F2-nya 200. A2-nya 0,30. Hintanya F1. F1 sama dengan, caranya tinggal ini kali silang. Berarti 0,15 kali 200 dibagi dengan 0,30. Ini karena sama-sama 0,15 sama 0,30 ini bisa dicoret. Sama-sama ini 1, ini 2. Jadi 1/2 dikali 200. 200 dibagi 2 berapa? 100. Jadi F1 yang diberikan atau ditekan pada luas permukaan pertama adalah 100 Newton. Oke, sampai di sini masih bingung? Silahkan coba untuk dipahami dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa coba latihan dulu pada soal-soal yang Ibu berikan nanti. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.